Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Katapang. Perkenalkan, nama Ibu Evi Yeviana, dan Ibu menjadi salah satu staf pengajar atau guru mata pelajaran kimia di SMK Negeri 1 Katapang. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atom. Apakah atom itu? Nah, tentunya kalau mendengar istilah atom, kalian pasti sudah pernah mendengar, ya, bahkan sudah mempelajarinya di SMP di mata pelajaran IPA. Karena itu kita akan pelajari lebih dalam, lebih jauh tentang struktur atom. Adapun kompetensi dasar atau KD kimia untuk SMK kelas 10 itu untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Itu ada pengetahuannya, itu adalah mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian untuk aspek pengetahuannya itu adalah menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Sedangkan untuk bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, itu aspek pengetahuannya adalah menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Sedangkan untuk aspek keterampilannya adalah menentukan letak unsur dalam tabel periodik pada struktur atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Bisa dipahami ya kompetensi dasar apa yang harus dicapai. Kemudian materinya adalah yang pertama tentang teori atom dan perkembangan model atom. Kemudian partikel-partikel penyusun atom. Kemudian dilanjutkan mengenai penulisan lambang atom atau inti atom. Kemudian isotop, isobar, isoton. Setelah itu latihan. Berikutnya nanti disambung ke konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau model atom Niels Bohr. Kemudian teori atom modern atau mekanika kuantum. Kemudian kita akan latihan lagi. Itu materi yang akan kita bahas pada bab struktur atom. Nah, untuk teori atom, apa saja perkembangan model atom yang selama ini berjalan itu? Yang pertama oleh Demokritus, teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus. Kemudian Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sekarang kita akan lihat satu persatu teori atom tersebut. Berikutnya adalah teori atom Dalton. Siapa Dalton? Dalton itu adalah seorang guru SMA dari Inggris. Nah, Dalton mulai mengemukakan teori atom itu lebih modern, lebih spesifik, lebih sistematis. Apa saja yang dikemukakan oleh Dalton? Yang pertama, menurut Dalton, unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, atom dari suatu unsur itu sifatnya identik,
Misalnya materi emas terdiri dari atom-atom emas. Maka atom emas dengan atom emas yang lain di dalamnya itu bersifat mirip atau identik. Misalnya masanya, diameternya, sifat fisika, sifat kimianya itu akan sama. Tetapi atom emas dengan atom unsur lain, misalnya unsur besi, itu akan berbeda. Atom emas dengan besi berbeda, ya sifatnya maupun diameter, massa dan sebagainya. Kemudian senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi menurut Dalton, atom itu bisa bergabung. Kalau atom dengan atom yang sejenis bergabung, itu namanya unsur. Tetapi kalau atom dengan atom lain bergabung, dua jenis atau sama, dua jenis unsur atau lebih, maka itu disebut dengan senyawa. Nah, rangkuman dari teori atom Dalton ini itu digambarkan, Dalton itu menggambarkan bahwa atom itu seperti bola yang bulat, pejal, keras, yang tidak bisa dibagi lagi dan merupakan partikel terkecil dari materi. Berikutnya adalah teori atom Thomson. Ya. Nah, Thomson ini melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda. Nanti bisa dilihat ya di slide berikutnya itu ada tentang percobaan tabung sinar katoda. Jadi beliau melakukan percobaan sinar katoda, kemudian menemukan partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel itu diberi nama dengan elektron. Sehingga Thomson ini menggambarkan atom itu seperti bola yang bulat yang bermuatan positif dengan ada partikel-partikel elektron di dalamnya yang tersebar merata. Sehingga muatan positif pada atom ini dinetralkan oleh partikel elektron yang bermuatan negatif dan tersebar merata di dalam atom ini. Nah, karena model atom Thomson ini mirip seperti roti kismis, jadi rotinya itu atom, sedangkan kismisnya adalah elektron yang bermuatan negatif, sehingga teori atom Thomson ini dikenal sebagai teori roti kismis. Ya, teori roti kismis. Sehingga atom itu muatannya netral karena muatan positif dari atom itu dinetralkan oleh elektron yang bermuatan negatif. Berikutnya adalah teori atom Rutherford. Nah, Rutherford ini menjadi terkenal juga karena beliau melakukan percobaan yang sangat fenomenal, ya. Nah, yang pertama beliau itu melakukan, dia mempunyai sumber sinar alfa di sini dari zat radioaktif. Kemudian sinar alfa yang bermuatan positif itu ditembakkan pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Ternyata, di sini ada layar untuk melihat hasil pendaran sinar yang ditembakkan ke lempeng emas ini. Ternyata banyak sinar alfa ini yang diteruskan, tetapi ada juga yang dibelokkan. Nah, ini yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan, kemudian ada yang dipantulkan. Kemudian, kalau dilihat di lempeng emas itu ternyata ada atom-atom emas di dalamnya. Ya, ternyata menurut beliau, analisis dari beliau, sinar alfa yang lurus itu, yang diteruskan itu, dia yang hanya melewati ruang kosong di antara atom-atom ini. Jadi dia seperti melewati ruang hampa. Jadi lolos saja, lurus saja begitu. Tetapi kalau sinar alfa yang jatuhnya jatuh menabrak sesuatu di bagian dalam atom tersebut, atom emas tersebut, kemudian jatuhnya tidak tegak lurus, dia akan dibelokkan. Nah, ini ada yang dibelokkan.